warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah hari ini kita mau coba praktekkan ya dari apa-apa yang sudah kami sampaikan pada pagi hari tadi. Masih semangat nih? Oke, terima kasih. Yang pertama kita mau praktek tentang mengolah limbah rumah tangga. Kemudian yang kedua kita membuat jamu ternak yang kita sebut kuteja, kunyit, temulawak, jahe. Kemudian juga kita akan bikin pakan fermentasi, konsentrat alami ya yang kita sebutnya. Kemudian kita bikin juga pembedah tanah, KCL dan JPT pungi insek. Sedangkan untuk NPK padat dan hortinya besok kita praktekkan. Sebelum dimulai nanti pertanyaannya Bapak Ibu, sebelum saya kasih kesempatan jangan motong dulu ya, karena ini kan live supaya semua terekam semuanya. Nah pertama kami akan mau praktekkan mengolah limbah rumah tangga. Moga Mas di depan. Mas Roni, agak mundur dikit Bu ya, agak mundur dikit, nah agak mundur dikit ya. Ini Mas Roni, oke Mas. Suara saya jelas gak Bu? Masih dengar ya? Oke. Aman. Kita lalu sini Pak. Situ aja dulu gak apa-apa. Dibuka Pak. Ini pakannya dibuka. Yang sebelah sini. Nah ini. Ini limbah rumah tangga Bapak Ibu. Bisa dilihat boleh. Dilihat kan. Ini semua masuk ke situ. Air cucian beras, kepala ikan, tulang ikan, semua kita campur jadi satu di situ. Kalau begini kan kita ngelihatnya kalau orang Jawa gilani gitu ya. Ya, tapi ya memang tantangannya itu Bapak Ibu. Semua kita jadikan jadi satu di situ. Tadi saya jelaskan di awal, mau kita simpan berapa lama terserah. Mau 2 hari langsung diproses boleh, mau 1 minggu langsung diproses boleh, mau nunggu penuh dulu juga diproses tidak apa-apa. Ya jadi caranya setelah kita tampung begitu, ada tadi pertanyaan Pak, kalau saya cacah dulu sebelum saya masukkan boleh enggak? Ya boleh juga. Katakan kulit pisang kan masih utuh, dipotong-potong dulu, dimasukkan ke sana juga enggak apa-apa. Mau langsung dimasukkan juga enggak apa-apa, berarti nanti pas prosesnya dicacah. Nah ini nanti disaring Bapak Ibu, dipisahkan antara padat dan cairnya. Nah ini cairnya saja. Cairnya ini nanti kita jadikan bahan baku JPT, pungi insek, pembedah tanah, KCL. Kita tingkatkan lagi grade-nya, gitu ya. Udah bisa dipahami? Tinggal disaring saja Bapak. Alatnya seperti ini, alat saringannya di belakang Mas. Nah ini. Ya monggo disaring aja Pak, masukin ke sana. Ya, udah disaring ya. Ini biar cepat ya. Kita biar cepat aja ya. Tapi Bapak Ibu sudah paham ya? Sudah Mas. Ini contoh aja, sudah nggak usah. Nah ini sudah disaring Bapak Ibu dan sudah kami chopper jadinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi chopper jadi ini. Ya ini udah chopper. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya chopper, boleh dicacah saja. Ya semakin halus makin bagus. Ya. Belum, ini kan baru diproses disaring tadi. Oh, udah kayak bubur ya? Iya. Jadi disaring seperti ini Bapak Ibu, dicopper, dipisahkan antara cair dan padatnya. Sudah kebayang? Sudah ya? Nah, chopperannya ini, Mas diambil. Kita aduk dengan 1:1 dengan dedak. Oke Mas, di sana di bawah. Ini geser lagi, udah digeser di kolong sini Mas. Ya, oke. Nah sekarang dicampur dipakai dedak 1:1. Di situ aja nggak apa-apa dikit-dikit. Di situ Mas. Gitu aja. Dibalik yang bersih. Ya, dedaknya siapkan. Ini dedaknya. Ember. Nah.
1:1. Saya bikin dia sepegang loh. Nggak ada kamar di situ dulu biar kelihatan mas. Tadi disuruh fermentasinya di yang putih itu yang kosong. Berarti kayak bikin kue ya. Kayak bikin kue bapak ibu ya. Diaduk begini rata sampai ya mamel, ukurannya mamel ya. Kalau untuk ayam dedak kasar nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ikan, pakan ikan nanti dedaknya perlu dedak halus. Pas saya pakai parang itu nggak bisa halus. Ya betul, kalau pakai parang nggak bisa halus bapak ibu. Makan lagi percik-percik. Oh, mamel itu mana ya? Mamel itu kalau kita genggam dia nggak keluar air, nggak ya. Tapi dia menggumpal. Sudah itu ya? Nah kayak begini bapak ibu, cukup itu ya. Ya. Tinggal ini setelah begini dimasukkan ke tong kosong. Diaduk aja semua mas, diaduk semua, dimasukkan situ nanti. Tong kosong yang putih itu. Ya itu. Ya ini ada tutup putihnya. Boleh dikasih jagung bapak ibu, itu saja juga nggak masalah. Iya kalau bapak ibu tahu harga jagung murah ditambah jagung nggak masalah. Iya. Ukurannya secukupnya. Jadi tadi kita kan gini ngitung. Kalau ketemu harga dedaknya 5.000, berarti kalau 10 kilo tadi kan yang saya hitung, berarti kan ketemunya 20 kilo ya. Jadinya berarti 20 kilo, 50.000 dibagi 20 kilo kan kena 2.500. Kalau kasih jagung 1 kilo harga 7.000, berarti kan operasionalnya 57.000. 57.000 dibagi 20 kilo, 21 kilo masih di bawah 3.000. Aman. Jadi kalau harga jagungnya turun, bapak ibu tambahin 2 kilo dapat apa? Gitu ya. Ini bagaimana maksimal di angka 3.000 lah pakan ayam yang kita buat itu. Oke, sudah selesai semua. Bisa bapak ibu dipraktekkan di rumah nanti. Ya, nanti tinggal dimasukkan ke tong, dipadatkan, ditutup rapat sudah. 3-4 hari, hari kelima bapak ibu buka sudah wanginya kayak bau tape. Nah kalau lebih bagus lagi kita tambah booster pit bapak ibu. Untuk 1 tong 20 kilo itu cukup 1 tutup aja. Booster pitnya. Ya, booster pit ini ada daun salam, kayu manis. Kemudian juga ada dari buah pinang. Ya, ada bulir putih juga. Dicampur air enggak? Cuma 1 tutup aja ditaburkan di atasnya gitu aja. Yang terakhir ya? Iya yang terakhir. Setelah dipadatkan terakhir sebelum ditutup kasih ini 1 tutup. Ya, gitu. Bisa merata? Bisa merata pak. Bakteri menyebar sendiri pak, nggak usah khawatir. Kayak bapak pakai kaos kaki. Ya. Kalau tidak pakai booster juga tidak apa-apa bapak ibu. Cuman jauh lebih berkualitas kalau kita pakai booster pit. Booster pitnya nanti pas di kelas Pak Bayu, bapak ibu bisa nanya cara bikinnya gimana pak. Oke. Gak apa-apa kalau bapak ibu pengen bikin nanti nanya aja ya. Ini kasih botol speed pak, 1 tutup. Udah habis belum? Habiskan aja mas, sekali mas. Habiskan aja. Biar sekalian bikin. Itu dipadatkan situ nggak perlu dinaikin ya? Dipadatkan aja bu. Naikin boleh bu. Tapi kakinya mesti bersih ya. Pakai plastik. Ya kalau aku jadi bupati itu untuk di dinas lingkungan itu langsung ada timbo ya mas. Oh. Tapi nggak ada bupati yang bisa Iya. langsung duduk situ biar cepat. Sini langsung ya. Biar cepat. Nah, dari truk jungling ekskavator tumpuk-tumpuk ya. Langsung diaduk di situ cepat. Pakai tangan. Udah. Hari masuk misalnya sudah. Gimana? tiap hari kan masuk tuh. Iya yang baru. Yang baru itu dihitungnya 1 hari atau 4 hari? Dan kalau penampungan itu bebas. Berubah.
Sebelum diproses itu Bapak tiap hari isi ada masalah. Sampai penuh ditunda dulu juga tidak apa-apa. Setelah penuh disimpan dulu gitu, tidak apa-apa. Iya. 4 hari itu proses fermentasi Pak. yang ininya. Iya, kalau ini bebas. Bapak mau nyimpan berapa, penuhnya berapa hari. Kalau di pondok kan langsung penuh. Pas kalian aja prosesnya disimpan dulu, ya udah tidak apa-apa. Tidak masalah. Kali ini proses fermentasinya 4 hari minimal. Tapi kalau pakai botol speed 2 hari bisa lebih cepat Pak. Iya. Kalau sudah ditampung di situ, kasih makan sedikit-sedikit, tutup lagi. Tutup lagi gitu aja. Iya, tidak masalah. Mas, berarti tanpa penampungan kalau sampahnya banyak langsung ke sini bisa. Kenapa kita tampung dulu? Supaya segala zat yang ada itu termik di air cucian beras itu. Sehingga air central berasnya yang sudah kita saring tadi, ketika kita berikan pupuk lebih berkualitas. Bisa dipahami ya? Ya. Ya pupuk juga pakannya juga, dia nyarinya itu satu kan. Ya. Untuk limbah rumah tangga jelas Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ke pembuatan jamu ternak. Dipadatkan, kasih motor pit dulu di atasnya. Padatkan dulu. Ini yang cairnya mana? Yang cair ini Pak. Oh, yang ini. Iya. Pak, saya lihat kalau nggak halus begitu tuh tetap keluar air. Saya nyoba tuh. Iya, karena kan ngemiknya susah dia. Bedanya di situ. Saya udah coba nggak mau kering. Dedaknya lebih banyak aja, ada masalah. Lebih boros dedaknya. Nah. Ada yang udah jadi. Sudah habis Pak ini, tadi saya lihat sudah habis tadi. Kita cari tadi di kandang udah habis semua. Kalau alat penghancurnya ada. Iya, ada coba. Bukan itu. Ini bukan yang ini tadi. Ya ini yang jadi. Oh ini ya. Ini yang baunya aja. Seperti ini Pak, udah berapa hari nih? 4 hari. Ini sudah seminggu ini lebih. Seminggu Pak. Itu berapa? Sudah 7 hari. Sudah seminggu itu. Karena kita di sini ini mau nyium baunya aja. Kalau videonya udah banyak. Kalau sudah selesai fermentasi bisa disimpan berapa lama? Atau harus langsung dikasih ke tanah harus habis? Oh disimpan 6 bulan aman Bapak Ibu. 6 bulan setahun tidak masalah. Ditampung aja. Dalam tempat itu aja. Tertutup rapat gitu aja. Paling nanti keluar maggot. Tahu maggotnya? Itu tambahan proteinnya. Tidak masalah. Asal tutup rapat, udah Mas samping dipinggirkan. Iya. Ya. Bentar. Ini ada pertanyaan, biar yang lain memperhatikan ya. Satu-satu pertanyaannya. Monggo Mas. Ini apa? Waktu nampung itu ditumbuhin maggot itu. Iya. Kalau saya nyebutnya set, nggak ke belatung atau apa ya. Itu. Tapi sebelum difermentasi ya. Ya ada apa-apa aman. Nggak Set masalah. aja ya. Nggak apa-apa, tinggal dikirim aja. Hidup-hidup gitu. Iya. Oh. Jadi waktu kita kasih dedak itu hidup-hidup gitu ya. Nggak apa-apa, ada masalah. Oke. Kita lanjut ke jamu ternak Bapak Ibu ya. Ya boleh. Untuk ternak apa dan untuk usia berapa? Ya usia ayam Ini untuk ayam kampung, bebek, Bapak Ibu, nila, gurame bisa. usia berapapun. Usaha kalau usia, kalau untuk yang paling kecil, jagung gilingnya diperbanyak. Di bawah 2 minggu, jagung giling itu proteinnya yang lebih tinggi Bapak Ibu. Tapi di atas 1 bulan bisa full, tidak masalah. Iya. Tapi tetap kalau ada jagungnya jauh lebih bagus. Ya, jagung giling, jagung kuah yang digiling. Iya. Oke, sekarang kita bikin jamu ternak ya. Matahari nggak apa-apa. Kalau bisa Penyimpanannya penyimpan yang mana? Yang pakan apa yang mana? yang sampah tadi. Kalau penampungan nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Kalau di luar kan di luar rumah gitu kan. Kena hujan, kena asal tertutup rapat gitu aja. Tapi saat fermentasi nggak boleh kena matahari. Kalau fermentasi sebaiknya dia tidak terkena hujan, dia juga tidak kena sinar matahari. Biar lebih aman. Iya boleh. Untuk yang cairan tadi POC tadi itu bisa langsung diimplementasikan apa diproses dulu? Sebaiknya diproses dulu. Karena ini masih rendah dosisnya. Makanya kita buat nanti buat pembenah tanah, buat JPT, Pumi, Insek, dan buat KCL. Proses lebih lanjutnya menggunakan cairan ini.
Ini nanti Mas, ya, bertahap ya ya. Oke. Ya, oke. Ada lagi untuk 5 rumah tangga? Tadi yang nanya di kelas belum terjawab, mau nggak Mas? Ini Pak, untuk airnya yang sudah dicari itu disimpan kan belum diolah jadi pupuk, itu tutup rapat Pak. Sebaiknya tutup rapat aja. Iya. Biar nggak bau, nggak mengganggu yang lainnya. Ada lagi yang tadi belum terjawab pertanyaannya? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bikin jamu ternak. Kita membuat jamu ternak ini Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk pencegahan. Kita punya prinsip mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, kan gitu kan? Nah, kita bisa menggunakan rimpang yang ada itu, bisa kita pakai kunyit, temulawak, dan jahe. Nanti kalau Bapak Ibu bikin yang lebih dari ini, tidak apa-apa. Ada kencur, kemudian ada temu ireng, ya kan, ada mungkin yang lainnya boleh. Tapi minimal ketiga ini ada kunyit. Buka Pak, tolong. Itu kunyit Pak, temulawak. Ya, ini kunyit Bapak Ibu. Ya. Kunyitnya agak bersih gitu loh. Nggak perlu dikupas ya Pak ya? Enggak, kulitnya banyak nutrisinya di kulitnya. Dicuci dikit aja gitu. Ya. Dicuci aja ya? Ya, ini kunyit, temulawak, jahe. Kenapa kita pakai kunyit Bapak Ibu? Kunyit ini manfaat utamanya sebagai antibiotik alami, supaya ternak kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang ada. Yang kedua, kenapa pakai kita temulawak Bapak Ibu? Temulawak ini fungsinya untuk menambah nafsu makan. Iya, oke. Kemudian yang ketiga, kenapa kita pakai jahe Bapak Ibu? Jahe ini fungsinya untuk daya tahan tubuh, antibodi, ya kan, meningkatkan itu. Nah, cara bikinnya Bapak Ibu pakai rumus 2-1-2. Bahan aktifnya 200 gram, satunya air kelapa 1 liter, gulanya 2 sendok. Ulangi Pak. Saya ulangi ya, cara bikinnya 2-1-2. 200 gram, 2 yang pertama menunjukkan 200 gram rimpangnya, kemudian satunya 1 liter air kelapa, kemudian 2 yang ketiga itu adalah dari gula merahnya, ya. Gulanya berapa? 2 sendok makan. Air kelapa. Jelas? Gula merahnya gula aren atau Gula aren boleh, gula merah boleh. Ya, gula kelapa juga boleh. Ya. Kalau untuk bikin obat sebaiknya gula merah. Gula merah atau gula aren ya. Karena ini kan tujuannya kita bikin obat. Kalau terpaksa tidak ada sama sekali, boleh pakai gula putih. Jadi kalau terpaksa sama sekali nggak ada. Cara bikinnya Bapak Ibu tinggal ini, bahannya udah 200 gram sudah kami timbang. Tinggal di blender jadikan satu dengan air kelapanya, ditambah gulanya 2 sendok. Mana sendok makan? Ada, udah. Ya, oke, Pak Watro. 1 2. Oh, 2 sendok Pak. 2 sendok makan. 2 itu 2 sendok makan. Gula 2 sendok makan. 200 gram bahan aktifnya. Kunyit saja atau campuran dari Kunyit toh. Karena kita bikinnya dipisahkan, tidak boleh digabungkan. Ya, ya. Air kelapa. Satunya itu air kelapa 1 liter Pak. Ya, oke, ya, betul. Untuk itu lama blendernya itu enggak Makin halus makin bagus. Iya. air kelapanya tua atau muda tidak jadi masalah. Tua boleh, muda juga boleh. Bedanya kalau muda nutrisinya masih lengkap karena belum jadi kelapa. Oh iya. Tanya ke bapaknya, Bu, senang yang tua yang muda. Masih lebih enak yang muda ya. Masih fresh yang muda ya. Iya. lebih bagus air kelapa muda Pak ya. Tapi kan mahal, Bu. Kalau Bapak Ibu banyak, ini kan konsepnya kita memanfaatkan yang ada.
Kalau beli degan sudah berapa airnya kan? Kecuali Bapak Ibu punya kebun sendiri, nggak masalah. Ada deh, kalau cuma 1-2 pokok ada. Boleh. Kelapa. Oh, kentang ya jadinya. Ya. Ini difermentasi 14 hari tertutup rapat. Difermentasi 14 hari ya. Tiap hari dibuka ya, pagi atau sore. 14 hari. Ya keluar anginnya eces gitu aja ya. Kemudian dikocok sedikit, dibuka lagi, kemudian ditutup rapat. Ya. Nanti jadinya kayak begini. Ini yang sudah jadi. Bentar Mas, bentar. Ini kunyit yang sudah jadi. Ini bikinnya kapan terakhir Mas? Bulan yang lalu. Hah? Sebulan lalu praktek terakhir. Oh ya. Ini apa Ibu? Yang dibilang bagus Jadi itu. Enggak bau busuk dia. Enggak ada bau busuk. Makin lama makin bagus kualitasnya. Oh, makin lama makin bagus. Makin bagus. Fermentasi itu Bapak Ibu makin lama makin bagus. Simpat yang tertutup aja. Ya. Di ruangan aja. Di ruangan aja. Simpen aja Bapak Ibu. Pak, ini kalau diambil harus dikocok dulu kan bawahnya ya. Gitu ya. Iya, dikocok dulu. Agak geser Bu, biar kena yang lain. Iya. Diminum oleh kita juga bisa ya? Mas? Ya yang bersih Pak. Yang bersih. Bikinnya bersih. Kalau maksudnya diminum oleh manusia juga Kunyit. Bisa. Icip-icip ada. Oh, kunyit. Oh, seger. Segar, iya. Icip-icip ada. Oh, mantep itu. Nggak ada, nggak keluar tesnya. 14 hari itu biasanya udah nggak keluar tesnya. Tapi kalau gulanya makanya banyak, dia masih keluar biasanya. Ya. Boleh. Bahannya tadi bersih. Keluar gitu. Siapa yang belum Boleh, nggak masalah, nggak masalah. Ya. Manusia boleh nggak? boleh? Kalau untuk manusia Bapak Ibu, penjelasannya agak beda sedikit ya. Iya, cara buatnya segala macam nanti pas kelas Pak Bayu bisa ditanyakan. Karena ada standar itu. Ini temulawak sekarang Bapak Ibu. Sama nyambing. Ya, nanti Pak ya. Kasih ke ternaknya atau gimana? Iya Pak. Aplikasi. Nanti setelah selesai ya kita aplikasi. Jadi pengaplikasiannya. Ini untuk nafsu makan itu. Ya, temulawak manfaatnya untuk nambah nafsu makan. Nafsu lainnya. Mancing-mancing, Pak. Bahaya. Enggak bahaya nah. Ulangi bikin juga tuh. Karena pengen pulang aja Bu ya. Sama prosesnya 14 hari. Ya. Masih satu. Oke, satu lagi jahe. Sebentar Pak ya, biar selesai dulu. Ya. Nanti saya buka ruang pertanyaan baru silahkan nanya. Jangan motong ini ya, biar jelas gitu. Mana yang jadinya tadi? Temulawak yang jadinya contohnya. Oh, warnanya. Oke. Iya, cocok dulu. Aplikasi. Udah dikasih gula merah tadi Pak Betul? Sudah. Oke. Ini temulawak yang sudah jadi sama jahe Mas. Ya. Jadi bawa temulawak sama jahe. Ini jahe yang sudah jadi. Temulawak dulu. Ini temulawaknya. Boleh Bu. Kudu nyium Bu ya, biar tahu oh jadinya begini.
Ya monggo. Ini jahenya. Ya, cicipi. Cicipi apa? Ya, cicip. Cek ngeliang. Ya, tambah ngetin. Woi. Mantap-mantap ya. Monggo, yang mau tanya siapa? Silakan. Diingat baunya. Yang mau tanya silahkan. Ya, monggo. Jahe tadi itu jahe merah atau jahe biasa tidak jadi masalah. Sembarang. Mau jahe merah boleh, jahe emprit boleh, jahe gajah boleh. Ya. Terus ada lagi yang tanyakan? Pengaplikasiannya. Untuk di aplikasinya, kalau di ayam itu diberikan diminumnya boleh. Per 5 liter sampai 10 liter, satu tutup kita ambil. Aplikasinya. Coba sini Mas. Per 5 sampai 10 liter. Aplikasi untuk ayam. Yang tadi itu. Satu lagi Mas. 5 liter air 5 sampai 10 Pak. masing-masing. 5 sampai 10. 5 sampai 10 liter air, Bapak kasih kunyitnya satu tutup, temulawaknya satu tutup, jahenya satu tutup. Pertanyaan saya kenapa nggak dicampur aja 3-3? Kenapa kira-kira? Kalau prosesnya harus dipisah. Kenapa? Karena ini namanya mol kunyit. Tahu mol? Mol itu mikroorganisme lokal. Oh bukan. Ya, mol itu mikroorganisme lokal. Tujuannya memang kita mengembangkan bakteri yang ada di lokal kunyit. Biar berkembang maksimal dulu. Dan fermentasi tertutup biar tidak ada bakteri lain yang masuk. Hanya bakteri yang ada di kunyit. Sama temulawak, jahe juga begitu. Biar dia berkembang maksimal dulu, baru aplikasinya boleh dicampur. Setelah jadi 14 hari. Oke. Bapak Ibu melihat oh ini lagi banyak penyakit, virus, jamur, ya kan? Kemudian katakan banyak ayam tetangga yang mati karena flu burung dan sebagainya. Berarti kunyitnya Bapak Ibu bisa ditambahi. Ya bisa 2 tutup, 3 tutup silahkan. Per 5 liter 10 liternya. Oh gitu. Ya. Kalau pas lagi ada penyakit. Penyakit banyak. Kalau nggak ada, seminggu 2 kali boleh, seminggu 3 kali boleh, tiap hari juga boleh, silahkan. Ya boleh. Tapi lebih boros gitu aja kan. Ya. Seminggu 3 kali ya. Pak, untuk semua penyakit ayam? Pencegahan. Ya bukan penyakit. Harapan kita tidak terkena penyakit. Beda kalau udah pengobatannya. Ini untuk pencegahannya. Kalau airnya mengandung klorin Gak bisa. Iya kalau bisa air yang tidak ada klorinnya ya. Kayak air PDAM segala macam itu ditampung dulu minimal 1 minggu. Iya kalau ada klorinnya. Ya. Kalau air sumur bagus. Hah? Aplikasinya untuk ikan per meter 1 meter persegi, ininya 1 tutup. 1 kubik 1 tutup. Ya 1 meter persegi. Berarti kalau kolamnya 1 kali 3 bisa kita kasih 3 tutup. Oh gitu. Iya. Ke air aja gitu. Ke airnya aja ke kolamnya. Nanti kalau udah jadi setelah 14 hari masih perlu dibuka lagi nggak? Cukup biasanya udah enggak. Ya. Ada gas udah. Udah enggak ada gas biasanya. Tapi kalau masih ada gas, udah enggak apa-apa aman. Baik sekali-kali buka gitu aja. Ini kambing bisa. Bisa, sapi juga bisa. Kalau kambing dosisnya Sama, per 5 liter 10 liter sama. Iya sama. Tergantung airnya yang dipakai Bapak Ibu berapa liter. oh gitu. Iya, kalau 20 liter berarti 2 tutup. Sampai kapan Pak? Sampai berapa lama? Apanya? Ini misalkan Penyimpanannya fermentasi itu Bapak Ibu tambah lama tambah bagus. Dosisnya makin turun. udah ada kedaluarsa. Iya, kenapa katalis itu Bapak Ibu ya? Di Bapak Ibu sudah kita nunggu 3 tahun. Karena proses fermentasinya 1000 hari alias 3 tahun. Kayak gandok itu Pak Tentara sudah konsumsi 15 mili pakai tetes kan? Karena fermentasinya di atas 3 tahun. Jadi kalau ini simpan lama, tambah lama dosisnya tambah sedikit sampai nanti kualitasnya tetes. Pilihan buat jamu orangnya berarti. Boleh silakan ya. Jelas? DLC bisa Pak? Ya. Untuk DLC juga bisa? Bisa semua. Dari kecil sampai besar bisa. Tujuan apa sih yang kita buat begini Bapak Ibu? Coba pertanyaannya begini. Satu sebelum saya jelaskan ke yang lain. Terakhir Bapak Ibu ngasih jamu ke anaknya kapan? Tidak pernah. Anaknya tidak mau. Anaknya gak mau, gak pernah. Dulu waktu kecil. Padahal bagi kita ini adalah empon-empon ini buat kesehatan sangat baik sekali Bapak Ibu.
Cuman kalau anak-anak suruh minum begini kan tidak mau. Maka kita masukkan dulu ke ayam. Ayamnya biar sehat. Kalau Pak Bayi nyebutnya masih hidup aja udah dikasih jamu, udah dikasih bumbu, nanti dipotongnya enak. Nah ayamnya mau nggak nanti anaknya makan ayamnya? Mau. Itu yang kami maksud your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Iya gitu kan. Oke. Ada lagi sebelum dilanjutkan? Ayo monggo Pak. Setelah dikasih ke ayam, umpamanya 5 liter tidak habis 1 hari, gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Ada lagi? Diminum sama orangnya. Air kelapanya kalau buat ternak boleh yang sudah lama 2 hari 3 hari tidak masalah. Ada lagi? Cukup? Pak, kembali ke Liruta. Oh. Masalah air beras. Saya kan penjual bubur, Pak. Ada air ketan hitam dan air ketan putih. Sama enggak dengan air beras? Itu air cuci aja maksudnya? Iya, air cuciannya. Iya sama. Sama. Iya. Air ketan hitam? Iya sama. Iya tampung aja dari situ tampung. Wah itu akan rezeki Pak, rugi nanti ya. Iya air beras aja. Nah ini ternak kita Bapak Ibu, ayam kita ayam kampung. Kalau kita sering konsumsi begini, kita bisa lihat dari kualitas telurnya. Iya coba telurnya kita praktekkan ya. Langsung minum. Siap mangap. Pak Tentara mau ya. Siap mangap Bayu. Itu mentah ya? Ini telur mentah Bapak Ibu, kita tes ya. Bentar. Pinggirin dikit saya, nggak kelihatan telurnya. Nah, apa bedanya Pak telur biasa coba? Itu tak umbene, Pak. Biasa pegang telur ya Pak. Kayak telur cemani itu. Emang kenyal. Wah gak bisa angkat tuh. Jebol. Pakai bawang putih, Pak. Kena kuku. Mas Roni ada kukunya enggak? Oh, biar kena jangan kena kuku. Kita tes lagi satu lagi. Dilihat baunya apa-apanya, Pak. Bisa diangkat Pak. Iya. Nggak pecah, dia lebih kenyal ya. Albuminnya juga tinggi Bapak Ibu. Bukan sulap, bukan sihir tapi kalau Ya. Itu aja digoyang gitu kalau telur biasa itu hampir. Pecah biasa aja. Ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak kena kuku. Nah, mangap. Ada yang mau? Kunyitnya Pak, kunyitnya keri Pak. Untunglah yang dekat. Masih lama ketemu istri. Kunir ya Pak. Ini nggak bau amis Bapak Ibu. Kemudian dia banyak mengandung albumin tinggi. Ya. Kemarin saya waktu ngisi di Madura ada cerita gini Bapak Ibu. Ketika saya praktekkan begitu, dia hampir nangis. Karena keluarganya tuh kena penyakit liver. Dia harus suntik albumin. Dia cerita sekali suntik itu 800.000. Seminggu 2 kali Bapak Ibu. Berarti berapa? 1,6. Berarti sebulan berapa? 1,6 kali 4 kan? Berapa? 6.400.000. Nah ini kalau kita punya telur ini Bapak Ibu, itu albuminnya tinggi sekali. Ini bagus untuk siapa? Yang biasa kerjanya malam, ada shift, ya kan? Sering begadang dan sebagainya. Nah ini yang kami maksud tadi, your food is your medicine. Sebelum kita terkena berbagai macam penyakit Bapak Ibu, salah satu proteknya begini. Dia nyari 1 mili saja, yang namanya albumin itu harganya 800.000. 1 mili untuk suntik ke keluarganya itu.
GPT-nya Tapi tinggi. ditelan Iya. mentah, Pak. Ya, Ditelan mentah Pak dimasak. itu dokter suntik mungkin itu ya. Enggak yang Oh kalau yang ini yang digoreng boleh, tergantung anak-anak kita senangnya gimana. Direbus juga boleh, tidak masalah. Ya gitu. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Iya, kalau bisa pencegahan supaya kita ini tidak terkena lipar, Bapak Ibu ya. Ya. Pak Kabeh, apakah ayam yang menciptakan telur yang seperti ini tadi itu makannya dari LRT aja atau ditambah jagung atau gimana? Kalau bisa lengkap ya. Konsep pakan gini ini, konsep pakan ternak semua gini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang namanya konsep pakan itu semua lengkap. Kita menyebutnya ada istilahnya prokalismipid. Prokalismipid. Protein, karbohidrat, lemak, serat, mineral dan vitamin. Semua makhluk hidup butuh itu. Sama kita juga sama. Sama. Tubuh butuh namanya protein, putih namanya karbohidrat, butuh namanya lemak, serat. Coba di limbah rumah tangga hampir sudah ada terwakili Bapak Ibu. Protein, air kepala ikan tadi ada. Betul kan? Karbohidrat, nasi sisa ada. Lemak berkaitan dengan minyak kan Bapak Ibu, pas gorengannya itu kan juga ada lemaknya. Serat, ada kulit buah dan sebagainya di situ Bapak Ibu. Mineral, kita pakai bumbu, garam dan sebagainya udah ada di situ. Vitamin juga kan, buah sayur-sayuran juga ada di situ Bapak Ibu. Mineral juga vitamin. Jadi insya Allah limbah rumah tangga itu sudah mewakili walaupun masih kecil ya. Bisa dipahami nih? Nah ini telur ini yang dimaksud Pak Bayu, kita saatnya sekarang bisa mengobati diri kita sendiri. Apa prinsipnya? Your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Oke, lanjut kita ke praktek pembuatan pupuk ya. Ini dulu. Ini kita membuat apa Mas? Pakan konsentrat ya. Pakan ikan hari ini tak? Enggak besok tak? Oh iya. Dua aja. Oh iya, oke. Sekarang kita bikin pakan dari pakan ikan Bapak Ibu ya. Ya, pakan ikan ini bahannya salah satunya adalah pakan ikan udah digiling semua Mas? Belum. Oh belum semua. Ya. Hari ini kalau begitu besok aja lah. Ini kita pupuk aja ya. Kita. Mana yang udah digiling mana? Ini tak? Oh belum Mas. Hah? Pupuknya aja dulu ya. Besok disiapkan dulu Mas ini. Kabar hujan. Gak apa-apa. Kita lagi pupuk aja Bapak Ibu. Geser sini. Ini apa ini? HCL. Pembedah tanah mana? Oh pembedah tanah sebelah sana. Ya pembedah tanah dulu. Geser sini Bapak Ibu ya. Ini kita buat pembedah tanah dulu. Bentar ya. Agak geser untuk kamera ya. Agak geser buat kamera. Yang depan jangan terlalu dekat bau. Ya yang depan jongkok boleh. Dilihatkan dulu Mas. Bukan sulap, bukan sihir Bu ya. Kosong ya. Ya sebelah sini Pak, sebelah sini Pak, sebelah sini ya. Sebelah sini Pak, sebelah sini. Ya oke. Pembenah tanah. Kita praktek pembenah tanah. Tujuan kita membuat pembenah tanah apa Bapak Ibu? Untuk membenahi tanah kita ya. Kenapa tanah kita dibenahi? Mungkin tanah kita sudah nggak ada unsur haranya sama sekali. Tanahnya sudah keras, ya kan? Sudah kering, kerontang, keras. Kemudian apa? Sudah terlalu asam lah ya tanah kita. Maka kita membuat namanya pembenah tanah.
Di konsep BSM Bapak Ibu ini hal yang wajib. Kalau kita ingin kembali ke pertanian alami, membenahi tanah adalah tugas kita. Ya, kenapa kita pilih program kepertanian Intansari salah satunya? Karena di dalamnya ada tugas kita bagaimana merehabilitasi lahan pertanian. Lahan pertanian kita udah kena stroke sekarang Bapak Ibu, kena diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, betul Bapak Ibu? Udah komplikasi. Kenapa? Terlalu banyaknya konsumsi bahan-bahan kimia. Maka harus kita benahi. Untuk membenahi ini Bapak Ibu, yang pertama kita cari bahan baku yang ada di alam yang bisa membantu kita membenahi lahan kita. Dari mana kita bahannya? Kita cari bakteri-bakteri positif yang ada di alam. Itu bakteri yang paling kuat biasanya ada di daun yang sulit hancur. Yang pertama, urutan yang pertama itu daun pinus Bapak Ibu. Daun pinus itu kan sulit hancur. Lama, walaupun hancur dia butuh waktu di atas 1 tahun. Yang kedua adalah daun bambu. Daun bambu. Daun bambu juga sama Bapak Ibu, 6 bulan sampai setahun baru dia hancur. Artinya berarti yang bisa menghancurkannya adalah mikroba yang luar biasa. Sabarnya luar biasa. Kerja kerasnya, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang kita ambil. Tapi yang kita ambil bukan daun bambunya. Yang kita ambil adalah tanah yang ada di bawah daun bambu. Kita nyebutnya adalah tanah gapuran bambu atau humus bambu. Kalau kita bikinnya 120 kilo, Bapak Ibu 120 liter gini, berapa bahan humus bambunya yang perlu kita siapkan? 20 kilo ya. Boleh dimasukkan Mas? Ini humus bambunya dilihatkan dulu. Monggo Bapak Ibu dilihat ya. Ya ini Bapak, daun bambu ini ya. Kalau ke bawah akarnya sedikit tidak apa-apa, ke bawah daunnya juga sedikit tidak apa-apa ya. Yang penting 1 cm di bawah daun bambu. Ini tanah untuk media tanam sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau di desa Bapak Ibu masih ada bambu. Oh iya. Ya oke. Dimasukkan sebanyak berapa tadi? 20 kilo. Ini udah kita timbang ya. Jadi Bapak Ibu nanti ditimbang dulu, disiplin ya. Oh timbangannya 20 kilo baru dimasukkan. Kemudian kedua Bapak Ibu, kita latih dulu di dalam sini supaya dia tempur dulu. Caranya gimana? Kita cari tanah-tanah yang mau kita garap. Ambil tanahnya yang sudah rusak itu Bapak Ibu. Ya. Tanah yang mau Ibu garap sawah, ambil tanah sawahnya. Ibu mau garap kebun, ambil tanah kebunnya. Di 4 sisi boleh, 5 dengan tengahnya juga boleh. Diambil berapa banyak? Kalau ini 20 kilo, tanah lokalnya hanya 10 kilo saja. 10 kan? Lumpur ini ya. Nah, ya. Ya. Ya dimasukkan. Mas Jaki. Oke lanjut. Kemudian apa bahan bakunya lagi Bapak Ibu? Kita cari tanaman-tanaman yang tahan kering ya. Tanaman yang tahan hidup. Apa kira-kira yang ada di lokasi lahan Bapak Ibu masing-masing? Kami nggak perlu nyebutkan jenis-jenisnya. Ini Bapak amati, lihat di lahan ini kok tanaman rumput. Gak ada yang nyiram, gak ada yang ngasih pupuk. Musim kemarau kok hidup terus. Terserah namanya apa. 15 macam jauh lebih bagus. Kalau ada 10 macam nggak masalah, aman. Nah. Boleh, apa saja yang membuat Bapak Ibu tahu di situ tahan hidup lah ya. Boleh. Boleh. Yang mana saja boleh. Di sini juga boleh ya Bapak Ibu. Nah, kayak gini ya. Ini untuk itu saja. Ya. Ya ini tadi buat yang lainnya, buat CPT. Intinya nggak perlu kami sebutkan namanya. Bapak Ibu di tiap daerah kan namanya beda-beda. Iya nggak?
Cari aja di lahan Bapak Ibu tanaman-tanaman yang tahan hidup. Tadi saya katakan pagi, rumput itu bukan musuh petani Bapak Ibu. Itu cara Allah melindungi tanah. Betul? Ada tanaman-tanaman yang sudah disiapkan, dia tahan hidup. Enggak ada hujan, enggak ada apa, enggak bisa dipupuk, dia masih hidup terus. Itu ambil Bapak Ibu berapa banyaknya? Sebanyak 10 kilo. Kalau ada 10 macam berarti 1 kiloan. Ya. Macam ada 10 macam ambil 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo seperti itu. Nah, kalau 10 macam. Kalau adanya 5 macam 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Udah dicampur Mas? Mana? Ini Bapak Ibu? Oh, bukan. Udah cacah ya. Ini jenisnya apa saja? Ada di sini yang mana? Yang ini untuk mix. Ya, mana aja yang udah dicopper ini? Nah, ini. Oh, ini. Sebutkan. Nah, coba 1 itu. 2 banyak kali. 3. Ini tanaman-tanaman yang tahan hidup. Yang tahan hidup, mudah hidup juga. Ya. Di sini namanya hidup. Nah, ini yang bawah Mas, yang bawah. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini tanaman-tanaman yang tahan hidup dan mudah hidup, gitu ya. Silakan di tempatnya Bapak Ibu namanya apa, gitu ya. Oke. Ini dicoper Bapak Ibu, dicoper makin halus makin bagus. Ini 10 kilo ada? Ya udah, masukkan. Ini kita masukkan Bapak Ibu ya. Tanaman-tanaman yang tahan hidup dan mudah hidup. Iya, mudah tumbuh dia kan. Iya. Baik kemarau masih ada terus kan. Nah, itu. 10 kilo. Cuma, saya belum buka pertanyaan dulu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan, silakan. Alang-alang yang tumbuh di lahan kita yang mau tempati apa gimana? Kalau bisa ada yang di lahan Bapak Ibu yang mau digarap. Kalau nggak ada ya sekitar desa itulah. Sekitar desa itu atau sekitar lahan Bapak Ibu ya. Pokoknya kita amati saja, amati, dilihat. Ya. Pak, kalau tanah lokal ini kan buat padi, itu kan lumpur. Kalau misalnya tanahnya agak kering gimana? Sama nggak apa-apa. Di atas itu. Tanah tegalan gitu kan? Ini apa Kan salah? kadang-kadang masih olah lahan itu kan masih kering banget. Iya. Kira-kira ada mikrobanya juga nggak sih? Itu mikroba jahat kan yang adanya. Makanya kita ambil. Cari yang agak lembab di bawah itu. Yang apa? Yang humus bambu. Bukan, yang untuk tanah lokal itu apa? Tanah lokal itu memang kita cari yang rusak. Oh gitu. Iya. Biarpun dia kering. Nggak masalah. Nggak masalah. Tanah yang sudah rusak. Yang ya tanah lokal. Tidak harus basah. Nggak harus basah. Tanahnya tidak harus berlumpur gitu Pak. Iya, enggak. Ini kan yang kita ambil sawah. Karena kita mau garap untuk sawah. Tapi digarap untuk tegalan yang lain juga gak apa-apa. Iya. Kemudian dedaknya kita masukkan. Berapa dedaknya? 2,5 kilo. Ini 120 kiloliter Bapak Ibu ya. Iya, 2,5 kilo ya. Masukin Mas. Ya masukkan, oke. Itu halus atau kasar Pak? Halus boleh, kasar boleh. Kasar aja murah. Yang murah. Yang murah aja ada apa-apa ya. Ada dedak kasar. Kemudian katalisnya pakai katalis 2 Bapak Ibu sebanyak 50 liter. Katalis 2 ya. Awas. Awas bau. Awas bau. Barang berbau awas. Kalau nyemprot kasihan. Katalis 2-nya 50 liter. Katalis 2 tuh yang mana? Katalis 2, katanya ada 5 macam katalis Pak. Katalis 1, katalis 2, katalis 3, 4, dan 5. Nanti untuk cara bikinnya, cara prosesnya segala macam Bapak bisa tanyakan di Pak Bayu nanti di kelasnya ya. Saya sebutkan aja biar Bapak Ibu paham aja ya. Katalis 2 berapa? 50 liter. Kalau seandainya nggak pakai katalis gimana Pak? Kadang-kadang misalnya kebetulan nggak ada gitu. Iya. Lebih lama saja Bu. Contoh, kalau kita bikin ini prosesnya 14 hari.
Tapi tanpa katalis kali 10. Kemudian aplikasinya per hektar itu kita hanya butuh 7 sampai 10 liter. Tanpa katalis kali 10. 100 liter. 1 drum langsung habis gitu ya. Kalau tanpa katalis. Kalau ini bisa 10 hektar segini. Terus diaduk Bapak Ibu, sisanya air cucian beras tadi mana? Untuk 10 hektar bisa. Ya kan ini 100 liter ya. Kalau padatnya 100 liter, rata-rata per hektar 7 sampai 10 liter. Berarti bisa untuk 10 hektar. Nah ini tadi, maaf, ini air cucian beras Bapak Ibu. Iya. Ini secukupnya sampai penuh segini. Iya. Limbah rumah tangga tadi. Kalau nggak ada air biasa bisa berarti ya Pak ya? Kalau nggak ada air biasa boleh, air sumur boleh. Yang penting jangan air PDAM yang ada kaporitnya. Oke. Awas barang berbau juga. Mantap. Tambahin dikit airnya. Kalau airnya itu seperti bagaimana nggak apa-apa kan, bagus ya. Belendir? Seperti kayak kental. Nggak apa-apa. Seger rambutnya. Ini diaduk rata Bapak Ibu. Kemudian fermentasinya 14 hari dikasih udara. Kalau ini fermentasinya sudah cukup. Kalau ini fermentasinya terbuka. Iya, makanya kita bakar dengan dimasukkan udara ke dalam. Tahu aerator ya? Yang biasa buat akuarium. Nah, itu dimasukin ke sini nanti dia bluk-bluk begitu. Selama 14 hari 14 malam dibiarkan situ. Kalau mau Bapak Ibu aman, dikasih kain aja atasnya. Iya, biar apa? Biar tidak masuk binatang. Masuk? Kalau nggak pakai aerator bisa nggak Pak? Kurang maksimal hasilnya. Ya, hasilnya kurang maksimal Bapak Ibu. Nah, ini gini Bu, tujuannya gini, bisa dilihat ke sini. Kelihatan begini? Ya, belum kutuk ya. Ya. Udah gini aja selama 14 hari. Ya. Tapi tetap diaduk Pak setiap hari Pak. Pagi sore tetap diaduk supaya yang bawah naik ke atas. Ya. Kalau mau diaduk buka dulu kan. Ya. Lepas dulu aduk lagi. Tutup kain aja. Tutup kain boleh atau tutup yang biasa terbuka dikit gitu. Coba lihat mana tutupnya mana. Cuma yang ganjel kayak itu nggak apa-apa Pak ya? Ya. Nggak sampai rapet kan ada. Ini gini aja dikit ini, nggak masalah. Biasanya suka masuk binatang apa Pak? Ya bisa kecacak, bisa apa gitu, kecoa bisa masuk gitu. Ya. Gini aja, bisa dipahami? Bisa dipraktek, enggak apa-apa. Berarti tinggal nambah aja waktunya. Pakai sedotan enggak Pak di sini? Aman? 14 hari. Pertanyaan Pak, misalnya kita sudah pakai ini tuh sisanya diapain? Ya disimpan aja udah, nggak masalah. Setelah 14 hari Bapak Ibu tutup aja udah punya stok untuk. Nggak usah dioksidasi lagi. Mau dioksidasi terus juga tambah bagus. Tapi makin berkurang dia nanti. Dosisnya makin kecil. Ini aplikasinya 250 mil per 1 tangki. 1 hektar hanya butuh 7 sampai 10 liter saja. Tapi itu tadi disaring ya Pak? Setelah 50 mil. Satu tangki apa Pak? 1 tangki semprotan itu 15 liter itu. Setelah 14 hari itu kan ada anu Pak, disaring itu maksudnya. Padatnya. Ampasnya dipisahkan gitu. Boleh, tidak apa-apa. Aplikasinya ulang lagi Pak. 250 mil Untuk satu tangki. untuk 1 tangki isi 15 liter. Nah, satu tangki itu Pak dipakai ke sawah luas berapa? Kalau 1 hektar itu kan butuhnya ngitungnya 7 sampai 10 liter. Jadi kalau cuma 1000 meter itu 1 liter juga nggak nyampe. Nggak nyampe. Nah, makanya sisanya banyak Pak. Iya, sisanya banyak sekali. Tujuannya ini kita bikin pabrik pupuk mandiri ini apa sih? Menambah sumber pendapatan petani. Ketika diaplikasikan di lahan hasilnya bagus kan orang nanya. Saya pakai pembedah tanah.
Coba sih nempil piro harganya saliter. Kalau sudah jadi di sini jual berapa Pak Patro? 40 sampai 45 ribu per liter, Bay. 1 liter. Berarti sini berapa nih potensi uangnya? 4 juta ini Bapak Ibu potensi. Ini yang kita maksud untung sebelum untung. Panennya belum dapat, tapi dari sini penjualannya sudah ada. Jadi kuncinya pulang dari sini harus praktek. Harus praktek bikin sekalian yang banyak ya. Untuk disetok karena makin lama makin bagus. Jelas bisa dipahami? Satu. Itu katalis itu bisa bikin sendiri apa enggak? Tanya ke Pak Bayu nanti ya. Pak Bayu ya? Iya, oke. Nanti malam ya. Kalau lebih banyak lebih baik atau gimana? Lebih bagus. Ya Pak Kades. Cara aplikasinya tolong dipahami dulu ya. Kalau diam dulu. Kalau Bapak Ibu bikin bedengan tadi yang 30 bedeng. Bikin bedengan deh kan? Ya. Setelah selesai bikin bedengannya bagus, disiram air dulu. Dibasahin dulu. Baru disemprot ini. Dia bekerja dalam kondisi basah. Pak, ini tanah kita kurang air, ya harus pakai terpal. Katanya pakai humus dulu di itu tanah itu dicampur dengan kompos dulu. Iya. Ibu pakai yang ini aja dulu, jangan yang ke situ. Iya, basahi dulu, kemudian Bapak Ibu semprot ini, kemudian tutup pakai mulsa. Bisa dari jerami, bisa dari daun-daunan, bisa juga pakai plastik. Berapa hari Pak setelah semprot? 1 sampai 3 hari bagus. Tiap hari disiram pagi sore, bakterinya biar masuk dulu ke dalam, dia membantu kita mencangkul dari dalam. Kalau nggak ditutup percuma Pak? Karena matahari kalau 24 jam dia khawatir bakterinya berkurang. Kalau sore boleh. Kadang-kadang kita kan keterbatasan bahan untuk Tutupnya sore aja. Sore sampai pagi. Aman. Sampai itu sudah basah. Udah basah, udah masalah, udah masuk. Udah aman kalau udah begitu. Kalau musim hujan, kehujanan enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, dia meresap ke bawah, enggak masalah. Jelas? Satu lagi langsung boleh, Pak. Apa? Disiram langsung enggak disemprot gitu. Banyak gitu, ya terserah. Banyak. Ya kami sarankan kalau di tahap pertama lebih banyak lebih bagus. Penyimpanannya Pak. Penyimpanan apa? Ini tinggal ditutup rapat aja. Mau diambil, disaring, dipisahkan padat dengan cairnya juga boleh. Iya, jadi airnya diambil, disimpan di dirijen, padatnya dikeringkan, katakan disimpan di tempat lain juga boleh. Ini kalau disimpan padatnya selama 3 tahun, Bapak Ibu nanti punya katalis sendiri. Iya, tapi cara menghidupkannya nanti nanya lagi ke Pak Bayu ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Ini disimpan itu di tempat yang terlindung yang nggak ada matahari atau Sebaiknya terlindungi ya. Tapi kalau gak ada tempat yang penting tertutup begini tidak masalah. Berarti nggak masalah ditaruh di luar. Tidak masalah ya, tidak masalah. Pak, ini kan nggak punya lahan Pak. Kalau percobaannya pakai ember cat gimana Pak? Ya tinggal ngurangi aja dosisnya. Dosisnya ya. Iya. Berarti katalisa 1 liter, berarti yang lain nggak ikutin semuanya. Kalau sewa lahan, misal sewa lahan kan otomatis nggak masuk tanahnya Pak Kabir. Misal saya di rumah sudah buat, terus terang saya sudah buat. Misalnya saya sewa lahan baru, buat yang tanah lokalnya itu saya ambil kemudian masuk sini butuh di area sih. Nggak usah kan Bapak udah di lokal desa itu kan. Enggak, misal dain lain desa tempat lain. Jauh. Ya satu kecamatan sih. Tidak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Nggak masalah. Enggak usah ambil. Ya, yang ini kan kita maksud tanah lokal kan gini Bapak Ibu. Biasanya kita kan kalau datang produk dari luar negeri, kita menganggap itu yang terbaik. Padahal belum tentu cocok dengan kondisi bakteri kita yang ada di sini. Iya kan? Tapi kalau masih Jawa, masih Indonesia, masih bisa lah dipakai gitu ya. Oke. Pak, di buku dibilang sini Pak, tanaman yang tahan tumbuh, bonggol, pisang, alang-alang juga bisa ya? Boleh, bisa aja. Tapi itu nanti buat JPT aja. Oh, JPT aja Iya. ini? Iya, buat JPT aja. Oke, sekarang kita membuat JPT sebelah sini ya. Perangsang apa pengatur yang benar? Perangsang. Dirangsang. Ngeri kalau perangsang ini. Oh. Masih kuat Bapak Ibu? Sebentar lagi. Ya, oke ya. Sekarang kita bikin JPT. Ya, oke. Tong kosong. Ya, oke. Kita bikinnya sekaligus Bapak Ibu ya.
langsung 3 pupuk kita bikin. JPT, fungi dan insek. Digabung semua. Sekali lagi, kita bikin praktek langsung 3 pupuk. Berarti dengan tadi udah 4 ya. Dari 7 tuh udah 4 dengan tadi. Ini langsung bikin 3 pupuk, namanya kita sebut JPT MIK. JPT MIK itu udah ada JPT, fungi dan inseknya. Jelas? Sekarang JPT, apa sih JPT itu? Zat perangsang tumbuh. Pertanyaannya, Pak, dari mana kita ngambil tanaman-tanaman yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman kita lebih cepat? Ibaratnya kita nanam sayur tadi, gimana kangkung 16 hari bisa panen? Gitu kan, 20 hari bisa panen, pertumbuhannya bagus, sehat dan sebagainya. Itu kita ambilkan di alam yang mengandung hormon pertumbuhan tinggi. Ya kan? Biasanya ada di mana itu Bapak Ibu? Di bakal anak. Kalau di bambu adanya di mana? Di rebungnya Bapak Ibu. Itu hormonnya masih banyak sekali. Hormon pertumbuhannya. Kita nyebutnya auksin, hormon pertumbuhan. Kalau di pisang di apa? Bonggol pisang Bapak Ibu. Kalau di daun-daun di mananya? Di pucuknya Bapak Ibu. Semua pucuk daun Bapak Ibu ambil. Itu mengandung hormon pertumbuhan yang tinggi. Makin banyak ragamnya, makin bagus. Bisa dipahami ya? Di mana lagi? Di lidah buaya ada. Bonggol sama tunas pisang. Bukan tunas sih yang baru tumbuh dulu. Baru tumbuh kecil gitu masih bisa ya. Kalau yang bagus bonggolnya. Yang bakal tumbuh anaknya. Di lidah buaya boleh. Kalau lebih mahal lagi, cambah juga banyak mengandung hormon juga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu cambahnya lupa masak, agak busuk gitu, bisa dimanfaatkan untuk JPT juga. Bawang merah juga bisa Bapak Ibu. Ya, atau tanaman-tanaman yang cepat pertumbuhannya. Gimana? Tanaman-tanaman yang cepat pertumbuhannya, termasuk nggak itu? Silakan apa? Ada nggak di sekitar lahan Bapak Ibu yang tanamannya cepat tumbuhnya? Itu ambil Bapak Ibu. Jadi ada berapa macam? Silakan sebanyak-banyaknya. Itu konsepnya membuat JPT. Ini kita pakai apa Mas yang ada di sini tadi kita? Apa yang ada bahannya? Ini. Ibu kan ini. Nah ini. Oh ini laos. Turunin dulu. Ini rumput yang tidak. Oh ini untuk insek. Sebelah sana. Bawah. Ini nih Mas, di bawah. Salah posisi berarti. Salah posisi. Nah ini. Tanaman yang tidak dimakan ulat. Ini mana? Rumput atau tanaman yang cepat pertumbuhannya. Nah, ini sebanyak berapa di situ? 10 kilo. Ya diangkat. Nah dia lihat. Nah ini dilihatkan Bapak Ibu ya. Yang cepat pertumbuhan tadi rebung sama itu ya. Rebung boleh, bonggol pisang boleh. Makin banyak ragamnya makin bagus. Daun apa nih yang tebal-tebal ini? Ya tadi yang tempat pertumbuhan cepat itu Bu ya. Oke? Ya, masukkan Mas. Sebanyak berapa? 10 kilo. Oke. Rumput yang tidak dimakan ulat mana? Ya, sekarang kita bikin fungisida. Tahu fungisida? Untuk jamur Bapak Ibu ya. Nah, ya. Dulu kita diajari sama mbah-mbah kita. Ada yang kena penyakit PKK. Tahu PKK, penyakit PKK? Panu, kadas, kurap. Obatnya paling bagus apa? Laosnya ini. Ini Bapak Ibu. Nah, ini laosnya. 12 kilo. Nah, laos. Ya, laos itu obat alami yang bagus untuk panu, kadas, kurap, untuk jamur-jamur yang ada di tanaman Bapak Ibu. Dia laos, ada laosnya. Bisa ada masalah. Ya, ini sebanyak berapa tadi? 12 kilo. Ya, mau kan dimasukin? Itu lengkuas cuma lengkuasnya saja atau sama batang-batangnya? Lengkuasnya aja. Ya, tapi kalau mau ada batangnya dimasukin dapat. Tapi baiknya yang rimpangnya saja. Digiling Bapak Ibu makin halus makin bagus sebenarnya. Ya, ini chopper ya. Kemudian pasangannya Ibu kunyit.
Kunyit ini untuk antibiotiknya. Jadi kalau ini disemprotkan ke tanaman kan panas, melukai tanaman ya. Maka penyeimbangnya adalah kunyit, antibiotiknya. Biar nggak datang penyakit baru di tanaman kita. Berapa banyaknya? 12 kilo juga sama. Ya, oke. Ini konsep untuk membuat fungisida alami. Sekarang insek itu apa Bapak Ibu? Ya, insek itu seperti hama ya, binatang ya seperti ulat dan sebagainya. Apa tandanya Pak di lapangan tidak dimakan ulat? Bapak Ibu lihat aja dia dimakan ulat apa enggak gitu ya. Iya, ya jadi Bapak Ibu jalan-jalan ke ladang, lihat aja dia dimakan ulat apa enggak. Kayak daun tadi itu. Iya. Pohon. Contoh bawa sini, Mas. Bawa. Gadung. Gadung. Rasanya kono tapi tidak Sini, Mas. Ya, oke. Sini. Nah, ini contohnya. Ya, ini dimakan ulat enggak, Bu? Sama-sama ini. Terserah. Gatal ini, Pak. Yang mana, Pak? Itu gatal, latang. Ini jarang dimakan ulat toh. Ya, ambil Bapak. Latang lek ngriki. Yang gatal itu gatal. Cerme. Daun cerme. Ini daun cerme ya. Ini gadung. Jadi panar. Iya, gadung bisa. Iya. Kemudian ini brotowali. Lek ngriki namine pakem. Nah, pakem ya, boleh. Silakan. Mau tanaman kecil, mau tanaman besar yang tidak dimakan ulat diambil Bapak Ibu. Makin banyak ragamnya makin bagus. Minimal ada 4. 4 ini begini. 1 pahit. Kedua pedas. Pahit itu apa contohnya? Mahoni, brotowali, pare, itu pahit-pahitan. Kemudian yang pedas apa contohnya? Merica, jahe, lombok gitu Bapak Ibu ya. Ya, cabai, serai itu bagian yang pedas. Kemudian yang beraroma. Yang beraroma itu apa contohnya? Pandan, serai, kemangi. Itu bagian dari yang beraroma. Kemudian yang ketiga yang beracun. Yang beracun itu kecubung, gadung. Makin lengkap bahannya, makin bagus Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Ada gadung Bapak Ibu pakai, ada mimbo Bapak Ibu pakai, yang pahit-pahitan lengkap 4 rasa itu bagus Bapak Ibu. Berapa kilo itu, Pak? 10 kilo. Dicacah berarti ya Pak? Dicacah boleh, ditumbuk boleh. Kalau nggak punya chopper, ditumbuk boleh Bapak Ibu. Dipotong, ditumbuk. Kalau dikunyah 5 tahun baru jadi Bapak Ibu. Kalau cupung mendem. Iya. Kemudian kita kasih dedak padi 2,5 kilo. Ya. Ngeri Bu. Terus pakai katalisnya katalis 4 Mas. 4. Katalis 4? Mana? Ini katalis 4 Pak. Ini katalis 4 ini. Ya, katalis 4 ya. Katalis 4 50 liter. Ya. Agak mundur. Barang berbau. Berbau hitam. Kayak air comberan. Wangi. Enggak. Dia bahan alami. Ya. Kecubung juga bisa Mas. Masukkan dia. Kalau dulu ada nama istilahnya tubo, tahu tubo? Orang Jawa itu. Tubo, tuba. Jenuh, ya kan bisa. Buah mojo bisa. Oh, buah mojo bisa Pak? Iya. Buah mahoni bisa Pak. Buah daunnya bisa Pak? Bisa. Ya. Pokoknya cari yang 4 tadi ya. Pahit, pedas, beraroma, beracun. Lempar. Kecut enggak ya Pak? Yang asam boleh, yang kecut-kecut boleh. Boleh. Boleh, iya.
Apa? Coba ditiup. Asap cair itu untuk aplikasinya aja mas. Iya. Nggak usah di situ. Dia untuk aplikasinya biar nempel di daun kan tujuannya. Ya itu apa alami, nggak masalah. Sisanya air bu ya. Sisanya air cucian beras. POC boleh, cucian beras boleh. Kok menguap Pak? Iya. Kepenuhan terlalu penuh. Mas Zaki langsung ngebletai. Langsung jadi sabar. Ya oke mas, itu dulu. Cukup itu dulu. Udah ada cukup. Nanti Bapak Ibu diaduk ya. Kemudian sama fermentasinya 14 hari. Sama di aerator. Aplikasinya sama dengan pembedah tanah. 1 hektar ini hanya butuh 7 sampai 10 liter. Kalau nggak pakai katalis kali 10, 100 liter. Gitu. Jelas? Ini di fase vegetatif. Disemprotkan. Iya, masih baru tumbuh. Katakan Bapak Ibu nanam sayur baru 3 hari muncul, seminggu mukul semprot langsung ya untuk pencegahan. Ini JPT-nya biar tumbuhnya tambah cepat, tidak terkena penyakit yang lainnya. Pak KB, kalau sebelum tanam boleh nggak disemprot lagi pakai ini? Pembedah tanah aja. Sama urea cair yang tadi, nanti besok kita praktekkan ya. Ini setelah tumbuh aja, setelah ada tumbuhannya. Ya, ya. Boleh yang ini. Oh, yang ini. Rendam benih juga boleh. Pak, berapa kali nyemprotnya? Kalau 1 hektar butuhnya hanya 10 liter, maka dia dibagi untuk sama fase vegetatif. Berapa fase vegetatif pelabiannya. Kalau sayur panennya katakan 1 bulan, berarti dia dipakai sama kita bisa 3 kali. Bisa seminggu sekali. Bisa seminggu sekali berarti sebulan 4 kali. Bisa. Jadi banyaknya berapa, kita bagi 4 kali gitu. Sebaiknya pagi sebelum keluar matahari atau sore setelah tenggelam matahari, jam segini gitu kan, atau jam 4 gitu, sedang cenderung begitu. Itu yang sudah kita kan gaji orang kan 1 hari dari pagi sampai sore. Oh gitu, yang mintanya yang sore terakhir sebelum pulang aja. Sore sebelum pulang semprotkan. Ya, oke. Jelas? Kalau di Sumatera kan terkendala katalisnya. Selain alternatif katalis, selain katalis apa? Tanyakan Pak Wahyu nanti ya. Kemarin kan saya sudah aplikasi ini di lapangan ya, bisa coba. Tapi untuk bulat geraya itu kurang ambil gimana Pak? Untuk rayap? Bulat geraya. Bahannya kurang banyak mas. Bahannya kurang banyak. Kurang banyak. Minimal ada 4 tadi. Iya, yang 4 dan macam-macam 4 itu. Karena ulatnya beda-beda, hamanya juga beda-beda, maka tanaman yang harus kita masukkan ke sini harus jauh lebih banyak. Kalau misalnya dibuat nggak di mix satu-satu. Bisa, tapi katalisnya masing-masing. Masing-masing. Terus kemudian formulanya? Formulanya nanti bisa tanyakan Pak Bayu ya, perbandingannya. Kalau untuk aplikasinya juga berarti di mix 250. Iya. Jadi 750 ya? Enggak, 240 itu udah mix 3 itu. Yang bisa 100 bisa 75. Bisa begitu, ini 100 mili JPT-nya, kemudian funginya bisa 75, kemudian apa? Inseknya bisa 7. Totalnya 250 mili. Jelas? Terakhir KCL. Oke, Mas, terakhir KCL, Mas. Nanti habis ini Bapak Ibu kopi break dulu. Terus Bapak Ibu pulang ke tempat masing-masing, mandi-mandi dulu. Nanti sore maghrib habis isya ke sini lagi ya. Makannya di sini nanti. Ya, makan malamnya di sini. Di sini. Iya, di tempat kita sampai kita diskusi dengan Bapak Ibu sampai jam 12 malam. Bapak Ibu tanyakan tadi yang belum terjawab di sini ya. Sekarang bikin berita KCL. Apa KCL singkatannya? Kalium klorida. Iya, baik.
Cara bikinnya gini Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena terlalu sore kita ini, Bapak Ibu bisa tanyakan di kelasnya Pak Bayu ya. Saya jelaskan saja. Bahan yang pertama adalah, ya ini 120 liter Bapak Ibu ya. Ini 120 liter. Oke, ya Mas. Bahan utama yang paling pertama kita masukkan adalah karbit Bapak Ibu. Karbit ini kita masukkan sebanyak berapa? 1,5 kilo. Masukin Mas. Ya. Yang kedua cangkang telur Bapak Ibu. Cangkang telur sembarang, bebek, telur bebek boleh. Yang kita giling sebanyak 20 kilo. Nah ini cangkang telurnya. Ya, cangkang telur ya, masukin Mas. Kemudian garam Bapak Ibu. Berapa garamnya? 5 kilo. Garamnya garam grosok aja ya. Garam grosok. Garam kasar. Garam kasar Ibu. Bisa dipegang. Ya, Pak, kasar kalau kami. Ya, garam kasar ya. Sebanyak 5 kilo. Kemudian dedaknya sebanyak 3 kilo ya. Berapa? 3 kilo? Ya, tulisannya berapa? Ya 3 kilo ya. Tujuannya kita masukkan karbit Bapak Ibu paling bawah. Ketika dimasukkan air dia akan mendidih. Tujuannya untuk membakar cangkang telur tadi supaya mengeluarkan kandungan kalsiumnya keluar Bapak Ibu. Ya kan? Dan kita masukkan katalis sebanyak 50 liter. Katalisnya katalis 3. Ya, katalis 3 50 liter. Masih ada air cucian berasnya? VOC-nya masih ada? Ya, udah. Air cucian beras. Oh yang POC tadi. Ya, air POC yang tadi atau air cucian beras yang kita tampung banyak juga boleh. Warnanya begitu. Sudah lama ini Pak. Udah keluar maggot ini. Coba ntar. Coba lihat ke sini. Ambil Mas magotnya. Bapak-bapak biar tahu. Ini kalau air cucian beras disimpan lama, keluar magotnya Bapak Ibu. Ini yang agak dalam. Beda ya. Itu gepeng Mas ya. Ya lebih gede ya, lebih besar gini. Ini proteinnya tinggi Bapak Ibu. Ya, ini bisa dimanfaatkan juga kita masukkan ke situ. Air cucian sebentar Mas. Habis ya? Oh. Ambilkan ini. Ambilkan dikit. Ya. Ini kurang penuh Bapak Ibu, tambahin dulu sedikit ya. Oh ini Mas. Udah situ aja. Sekali sini Mas. Sini Mas. Keran itu Pak. Gak bisa. Lengket nih. Berminyak. Kalau ini Bapak Ibu, ini dibiarkan dulu ya. Biar prosesnya selesai dulu baru kita kasih aerator. Ini tutup aja.
Iya, tambah air sampai cukup segini nanti ya. Nggak perlu diaduk ya? Nggak perlu, jangan dulu, biarkan dulu, proses dulu ya. Nanti cangkang hancur, cangkangnya hancur. Ya enggak terlalu hancur, cuman kandungan kalsiumnya keluar dia. Ya. Tetap pakai dedak Pak ya. Tetap pakai bedak. Ada lagi? Cukup. Udah tutup aja gini Bapak Ibu ya. Jangan terlalu rapat, gini aja. Dibiarkan sampai besok, baru dikasih aerator setelah reaksi ininya habis. Dikasih sama Pak ya. Ya. Aplikasinya sama dengan JPT Pungi Insek. Sama dengan pembedah tanah, per hektar hanya 7-10 liter saja. Kalau ini fasenya fase generatif. Masuk fase pembuahan Bapak Ibu. Karena fungsinya ini adalah untuk merangsang pertumbuhan buah. Mungkin ada tanaman ibu, rambutan atau kelengkeng yang lainnya udah berbuah. Ini seangkatan kok belum berbuah gitu kan. Bisa semprot KCL. Ke daunnya boleh. Kalau kocor gimana? Kocor juga gak apa-apa. Kalau memang tinggi sekali pohonnya kan, gak apa-apa. Dikocor gak apa-apa. Itu kalau pengganti cangkang telur kalsium misalkan tepung tulang itu bisa nggak? Cangkang telur bisa diambilkan dari cangkangan Mas. Contohnya apa? Cangkang keong boleh, cangkang kerang boleh, kulit kerang juga boleh. Iya, bukan dari tulang ya. Iya. Ini kalau tulang tuh bukan kalsium, kalium mungkin. Ini yang kita ambil kalsiumnya memang. Iya, iya. Kemarin saya kan kasih seperti ini kan, habis itu saya aerasi, paginya tinggal segini, jadi busa semua. Bocor mungkin. Enggak bocor, jadi busa semua keluar. Oh. Itu kasusnya kenapa kira-kira Pak? Apa yang bikin KCL ini? Iya, bikin KCL. Iya. Kalau bisa KCL itu memang jangan terlalu penuh Mas. Karena kan dia dikasih aerator. Jangan terlalu penuh. Iya, jangan dulu terlalu penuh. Iya, dia udah masih reaksi begini jangan masukin aerator apa udah selesai? Udah selesai, sekitar 6 jaman. Apa 6 jaman. Kurang lama? Kurang. Iya, kalau bisa sampai besok baru Kan dihentikan. ketemu kemarin tinggal segini, akhirnya udah nggak ada lagi, saya pasang lagi aeratornya. Habis udah segini. tinggal segini habis. Iya. Akhirnya buat lagi. Keluar dia. Emang Jadi, nggak? katalis 25 liter hilang. Hilang. Ya. Ini pengalaman Bapak Ibu ya. Cukup segini aja. Atau juga aeratornya terlalu kencang. Oh, kayaknya sih aeratornya terlalu kencang. Aerator gede. Oh iya. Kalau aeratornya terlalu besar, itu jadi busa Bapak Ibu. Dia meluap keluar. Aeratornya jangan terlalu besar, yang biasa aja. Itu faktornya ya. Tapi setelah tenang ini Pak ya. Ya setelah ini habis reaksinya. Ini kan masih reaksi Bapak Ibu ya. Besok. Sampai besok lah ya. Biasanya 6 jam udah hilang biasanya. Fermentasinya 14 hari juga sama. Oke, jelas Bapak Ibu. Kita kopi break dulu, udah disiapkan. Nanti harus kopi break Bapak Ibu mau pulang dulu ke tempat masing-masing, mandi dulu gak apa-apa. Nanti habis maghrib pulang ke sini, makan di sini, kita diskusi sampai malam. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke.